ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Al-Quran yang sering kita baca, ya, Al-Quran yang kita imani, Al-Quran yang kita yakini kebenarannya. Ini di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran itu mengandung ajaran-ajaran dasar, yaitu tentang pertama, ya, di dalam Al-Quran yang kita baca bukan sekedar kita membaca dapat pahala, ya. Bukan kita sekedar membaca kemudian menjadi satu obat gitu, tetapi lebih dari itu, Al-Quran itu awalnya adalah untuk menjelaskan tentang bagaimana kita itu hidup benar sesuai dengan Al-Quran. Nah, Al-Quran makanya di dalamnya itu yang pertama menceritakan tentang, ya, ajaran-ajaran akidah. Akidah apa itu akidah? Akidah itu ikatan, ya, ikatan kita dengan Allah, kita berjanji, ya, atau fondasi iman kita, ya akidah gitu, kata ikatan. Selain akidah ada syariah, ya, syariat. Jadi kalau akidah itu kaitannya dengan iman, ya, pelajaran iman, kita yakin, itu namanya akidah. Kalau kita sholat begini, ya, kemudian kita yang batalkan wudhu begini, semuanya itu namanya, ya, termasuk ajaran syariat yang kemudian namanya fikih. Nah, di dalam syariat, ya, selain ajaran-ajaran itu juga ada namanya muamalah. Muamalah, tau nggak muamalah? Hubungan antara orang itu ada diatur, ya. Hubungan sesama orang, misalnya antara haknya orang Islam dengan orang Islam, ya, itu ada 7. Ya. Pertama apa? Kalau ketemu, kemudian kalau diundang, itu hak-haknya Islam sama Islam itu. Kemudian termasuk kalau orang bersin, ya, yang menjawab alhamdulillah. Termasuk juga menjenguk orang sakit, itu haknya orang Islam. Kemudian salah satunya lagi kita apa itu namanya takziah. Ya, takziah itu apa? Kita mendatangi orang yang lagi musibah, namanya takziah. Ada lagi namanya tahniah. Tahniah tahu enggak? Tahniah itu kita ikut bahagia kalau ada orang bahagia. Nanti lagi ulang tahun nih. Kita mengucapkan ikut berbahagia, mendoakan, itu namanya tahniah. Ucapan selamat. Kalau datangin orang meninggal itu namanya takziah. Bedanya itu di ini sama-sama taknya. Tahniah, satunya lagi takziah. Ingat-ingat. Nah, jadi itu namanya muamalah, hubungan antar manusia, apalagi sesama orang Islam, ya, ini diatur. Nah, itu, nah, yang paling berat, ya, itu tahniah. Kalau takziah itu kita wajarlah, apa itu namanya, ikut rasa berduka pada orang yang kan kita tanpain. Kalau tahniah itu jarang itu. Orang senang, orang habis dapat hadiah, dapat prestasi, kita suruh datangin, kadang-kadang cemburu. Itu berat. Kalau takziah mah umum itu, padahal sama-sama ajaran, sama-sama ajaran Islam. Tapi tadi Islam itu mengajarkan kita, ya, diantaranya turut berbahagia kalau ada saudara kita sedang berbahagia gitu. Ya, apa aja tuh yang anaknya sedang lulusan, anaknya sedang jadi dokter, kemudian kita mengucapkan selamat, ya, atau pokoknya yang intinya orang itu lagi bahagia gitu lah. Lagi bahagia kita ucapkan selamat, ya, Berbahagia. Tapi kalau kita datangin undangan hajatan itu lain, itu memang undangan babnya sendiri. Kata Rasulullah, ya, idza da'a ahadukum falyajib. Ya. Nah, jadi kalau kamu itu diundang, ya, maka wajib datang. Ya. Wajib datang kalau tidak ada halangan. Ya. Halangannya apa? Nah, halangannya itu boleh kita misalnya ada orang undang kita nih, ya, hajatan. Nah, terutama yang wajib itu walimatul arus, ya, undangan pengantin.
Itu wajib banget, itu wajib datang. Dia datang ya Pak. Wajib datang. Kenapa? Nah iya makanya ini yang jadi diperbolehkannya kita istilahnya nggak hadir ya, perwakilan itu satu, pertama ada uzur namanya uzur syar'i ya. Uzur syar'i, uzur yang diperbolehkan secara syariat, misalnya ya kita dekat sini dari sini ke situ gitu, tapi di sana itu ada dangdutan, ada apa gitu, itu boleh kita tuh mewakilkan gitulah, nggak harus datang. Tapi kalau nah sebenarnya sih apa itu namanya tadinya wajib gitu, kalau tidak ada apa-apa ya kita mendatangi itu wajib. Tapi karena tadi ada halangan syariat ya, misalnya tadi boleh itu ada dangdutan, ada orang buka-buka aurat gitu. Nah kita takut malah datang jadi dosa ya. Ya, makanya udah sampai sono cuma adanya ya udah dosa misalnya ya, takutnya gitu. Sampai sono adanya soto doang. Terus bagaimana gitu Pak? Itu kan ada tuh orang bayangannya datang itu makanan dulu kan. Makan berarti ya wajibnya datangnya itu. Kalau makan makanan memang itu adalah wajib, istilahnya yang punya hajatan ya. Itu ada tuntunan ya, Rasulullah tuh pernah menyuruh kepada salah satu sahabat ya, yaitu diperintahkan wa aulim walau bisyatin, buatlah walimah ya. Jadi walimah itu semacam pesta. Kalau pesta perkawinan ya itu namanya walimatul arus. Kalau pesta sunatan itu namanya walimatul khitan. Kemudian ada juga orang pesta punya rumah baru ya. Ya, itu namanya pesta juga, namanya walimatul wakiro. Ada lagi orang akikahan namanya walimatul akikah ya. Nah kalau walimah itu memang Rasulullah menganjurkan ya, termasuk tadi walimatul idul milad ya, perayaan apa? Ulang tahun. Ini mau dirayakan kan? Aduh, Ustadz, saya ini nggak ulang tahun sebetulnya. Minut fatil, kamu jadikan kamu dari segumpal darah. Nah, ada orang terlibat nggak? Ada lah, ada yang. Agak kumpul dulu lah sama nah. Tapi kalau langit dan bumi Allah menjadikan nggak terlibat. Nah, jadi kalau ada sekali lagi kalau ada kholaqah ya, itu artinya Allah menciptakan tapi tidak melibatkan manusia. Kalau ja'ala Allah menciptakan tapi ada keterlibatan Manusia. Sekarang saya ambil contoh, Allah menciptakan yang tidak melibatkan manusia ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah menjadikan mati dan hidup. Itu enggak. Sekarang saya mau tanya, ibu hidup gara-gara apa coba? Ada keterlibatan kita? Biasanya ada. Hidup ada enggak ada kan? Jadi kita tahu hidup aja. Memang kita merasa menjaga hidup enggak? Enggak kan? Hidup ya mau ditahan apa ya kadang-kadang ya. Hidup apa? Kalau selagi orang apa itu namanya ada tenggorokannya nggak lagi rapat ya hidup lah. Belum tentu juga ada orang main bola meninggal. Ada lagi bilang ya namanya kalau ini apa namanya kalau kepala misalnya pecah apa ya, itu dulu Pak Lusi pernah dibelah kepalanya nggak apa-apa ya? Iya. Itu hidup lagi. Ya bukan hidup lagi, menghidup dari hidup dulu. Ada juga ada orang yang jantung nih. Ada jantungnya tuh dicangkok, bahkan jantungnya dipisah dulu, hidup ada. Artinya sekali lagi, yang namanya hidup dan mati itu ciptaan Allah, tapi nggak ada keterlibatan manusia. Beda dengan kesehatan. Allah menjadikan kalian sehat. Nah, itu ada kemungkinan nggak kita usaha? Ada ya. Kita makan yang sehat. Gitu. Tapi kalau tadi dikatakan hidup, ya, kita sebabnya hidup jaga apa coba? Mau tanya. Ada nggak yang dijaga ini supaya hidup terus? Ya ada kan?
mau tahan napas, ya, tahan apa? Tahannya napasnya jangan keluar biar awet ya. Ada orang yang tahan napas apa tuh biar awet, napasnya ditahan, karena tahan napas biar awet malah. Sekali lagi. Oleh karena itu, ya sekali lagi. Nah, oleh karena itu, karena hidup itu adalah Allah yang menciptakan tanpa ada keterlibatan orang ya, itu udah. Lalu bagaimana? Allah itu nggak menyuruh ya. Allah itu nggak menyuruh kita menjaga hidupnya. Wah, bisa pertahankan hidupnya. Ada nggak bisa mempertahankan hidup? Nggak bisa. Kalau sudah ajannya ditahan aja sehari. Mungkin nggak bisa. Nah, karena Allah itu sudah menciptakan kehidupan yang kita nggak kesini. Tapi kalau lagi jalan-jalan ini udah pakainya segini ya, itu apa adanya gitu. Iya. Pernah nggak begini? Pernah nggak ada yang udah begini? Pernah lihat nggak? Pernah. Apa dirinya sendiri? Kadang-kadang nggak bisa digini segini. Nah, ini solusinya nih, solusinya nih. Ya. Kita mau telanjang juga nggak mungkin ya. Masa kita mau buka di mana lagi gitu? Pakainya udah lupa tadi seharusnya yang bisa di sini. Maka kalau wudhu itu ya kita basahin begini, tapi jangan basah. Ya asal inilah diusap begini. Jadi tetap sampai ke siku, tapi diusap aja. Diniatkan. Ya, kalau nggak bisa dibuka ya. Begini ya. Makanya ya sama dengan kaos kaki. Ya, kaos kaki juga kalau nggak bisa dipakai. Karena untuk kita buka-buka ini ya kan nggak mungkin kalau di tempat umum ya, kita membuka-buka. Nah sekali lagi itu kita memperbaiki amal dan memperbanyak amal. Kita amalnya sudah cukup. Kalau perempuan itu ya istilahnya Rasulullah juga sudah menganggap cukup lah ketika perempuan itu sholat 5 waktunya dijaga ya. Kemudian dia itu menjaga kewajiban yang lain di rumah tangga gitu. Nah itu sudah dianggap hebat ya, dibandingkan dengan orang yang misalnya taruhlah sibuk ngaji tapi di rumah nggak keurus itu maksudnya. Jangan sampai Suami tahu pengen minum hangat tiba-tiba adem lagi nah itu berarti kurang keurus misalnya. Itu masih lebih baik ya. Asal amal itu adalah bagaimana kita berbuat sebaik-baiknya, terutama tentang tadi wudunya itu ya, kalau Rasulullah menganjurkan man asana wudu'ahu, siapa orang yang memperbaiki wudunya kemudian mendatangi sholat dengan baik juga. Mendatangi sholat dengan baik itu apa? Pakaiannya ganti gitu ya. Nah, kalau habis masak ya kalau mau sholat ganti sebentar lah kadang-kadang ya. Ini pakai juga botol. Iya, kalau habis goreng terasi itu nggak hilang. Mau ikan asin. Ya Allahnya sih nggak bau, buat Allahnya nggak masalah. Iya. Misalnya, Kita kan nggak menghormati Allah. iya. Jadi kita itu begini, apa tuh namanya? Yang Allah lihat itu sikapnya gitu lah. Sekarang begini, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala asamikum walakinallaha yanzuru fil qulubikum wa a'malikum. Allah itu mau melihat hidupnya, Allah itu mau melihat hati kita. Nah, sekarang apa hubungannya dengan pakaian? Ya, kok pakaian bersih? Kan Allah nggak melihat ini pakaiannya. Tapi kan kita. Nah, sikap kita ya. Kenapa kalau ibu-ibu tuh hanya mau ketemu ya? Iya. Misalnya Cantik. lurah aja lah ya. Ada kumpulan ibu-ibu nih, apa namanya ada ketemu lurah mau dipanggil satu-satu ya. Kira-kira pakan habis masak diganti nggak tuh? Ganti. Pasti. Kesoleh. Berarti sikapnya itu beda. Biar cantik. Allah nggak diganti. Sama Allah tuh memerintahkan ya Bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin, wahai seluruh Bani Adam ya semuanya ini. Hendaklah kalian itu berpakaian yang baik. Berpakaian yang baik itu bukan berpakaian yang bagus. Baik itu artinya ya bersih, Rapi. bagus sama baik itu beda.
orang baik, orang ganteng kan beda ya. Iya. Kalau bahwa amalan itu adalah sunnah. Jadi kalau sewaktu-waktu kita Nggak puasa, nggak puasa, yang biasa aja ya Pak ya. iya, beda dengan amalan wajib. Iya. Nah, kalau wajib harus ditunjukkan ini wajib. Tuh, Ustaz gitu. bertanya tuh, kalau ini orang udah ya, 5 tahunan lah gitu ya, tapi kalau itu soal utang ya, kita tanya gitu, kan kalau kita tanya kalau gak punya duit deh gue malu gitu, kan kita tanya lagi begitu lagi, terus gimana tuh Pak Ustaz? Kadang-kadang kita kesel lagi udah kalau nggak ada duit Nah, itu makanya di dalam Al-Quran, dalam Al-Quran kan dijelaskan itu. Surat Al-Baqarah ya. Idza tadayantum bainakum ya faktubuha. Kalau kamu itu hutang di antara mereka ya, maka adalah dicatat kapan dibayarnya, nggak apa-apa ya. Dicatat itu. Udah dicatat. Kemudian ada saksinya. Ya, kalau dia ya saksinya minimal ya istrinya apa siapa lah ini hutang ya, itu dicatat ya. Terus bagaimana? Nah, memang di Al-Quran itu ada juga etika gitu ya. Artinya faida dzu usratin ya, fanadiratun ila maisarah. Kalau kamu melihat ya, yang mau ditagih hutang itu ya, dalam keadaan kasihan gitu misalnya ya, itu satu pernah itu ngantar orang ya, orang itu beli biola itu alat musik itu ya, dianya ini apa namanya mau dibeli orang ya harga mahal gitu 3 juta gitu. Itu diminta sama dia saya beli sama saja ya, akhirnya taruh uangnya di rumah gitu, akhirnya dia malah ngomongnya mau 4 juta gitu, akhirnya dibeli sama dia. Sampai sana dia datang, ini udah janjinya itu, udah dianya juga mau dapat uang 4 juta, akhirnya datangnya dari sini pakai taksi gitu, pikir paling 500 masih ada ya. Udah sampai sana, anaknya banyak, makannya juga lauknya cuma tempe gitu ya. Dia bohong jadi nggak jadi, ini orang bohong ini nih, udah rumahnya ini ya. Akhirnya itu tadi dalam Al-Quran ya, itu kalau orang yang hutang tapi benar-benar susah kadang-kadangnya nggak mampu ya ditunggu sampai kapan mampunya gitu. Tapi kalau mengelak ya, kalau aslinya mampu tapi Mengelak. itu, Ini nggak susah Pak Ustaz. nah itu kalau aslinya mampu, mewah. kalau mampu ya itu lain lagi ya, kalau mampu itu harus ya boleh dipaksa lah. Ngambil aja ya. Megangnya begini. Oh iya ya. Ayo. Lihat aja Ustaznya. Kelihatan kan? Ayo. Tadi bukan ngaji, bukan yang nggak baik itu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Oh itu Qurannya. Qurannya Ibu. Ini aja Bu. Ini yang ulang tahun mau kasih. Dibuka ininya. Yang ulang tahun mau ngasih kue Pak Ustadz. Ya, saya doakan ya ini betul tahniah saya pada ibu. Tahniah. Ya, tahniah, ingat ya kata-katanya tahniah. Saya merasa ikut berbahagia ya, ikut mendoakan mudah-mudahan ibu, khususnya Bu Teti ya, apa ini? Ya. Hajat Teti. Diberikan kesehatan, Amin. ilmunya barokah, setiap Amin. saatnya adalah kebaikan. Amin. Dan juga kita semuanya mudah-mudahan diberikan juga usia yang bermanfaat. Amin. Amin. Lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Ya. dan ibu-ibu semuanya. Ya, amin. Nah, ini kebetulan saya hanya untuk menyampaikan amanah dari cucu saya dan anak saya sebetulnya. Karena bertepatan kita katamu juga bagus banget harinya. Iya. Hari ulang tahun kelahiran saya. Ya. Alhamdulillah Ustadz jadi memberikan doa buat kita semua dan tolong juga doa untuk cucu saya gitu ya, yang sedang sekolah, bapaknya juga sedang sekolah, ibunya mudah-mudahan juga sehat anak saya ya. Amin, amin. Umur ya, yang bagus dan ibu-ibu juga semua aja ya. Amin. Sehat semuanya. Selamat ulang tahun Ibu Haji. Nggak usah nyanyi ya. Ini ada Ustaz. Ya.
kasih banyak ya Ibu Sri. Iya, ya, sama-sama, atas Ibu. semoga jadi ibadah untuk dia. Amin. Selamat ulang tahun. Iya. Semoga panjang umur, sehat selalu. Ya, amin. Ya ibu-ibu. Iya, iya, ya, Ibu. Terima kasih, alhamdulillah. Ya. Baik, itu aja ya ibu-ibu semuanya. Atas apa yang doa itu insya Allah kalau usah panjang-panjang juga dengan hati. Iya, ya sebetulnya sih ya. Tapi gimana ya? Sekarang nggak lagi deh Pak. Ya. Biarin aja hidup deh. Ada binatang yang kaki banyak tuh Pak menjalarkan ke rumah tuh semuanya. Baik, kami ucapkan walaupun wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, kalau bisa nanti saat takdirnya berdiri. Iya. Iya. Sampai ini bisa Pak. Tapi masih ujungnya. Bagus. Ini kosong kan? Iya. Apa-apa ya Pak.